Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulida, guru akuntansi SMK. Berikut saya akan memaparkan langkah-langkah penyelesaian UD Buana melalui aplikasi MyYap Accounting. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi MyYap Accounting. Untuk membuat data awal perusahaan yang belum pernah kita buat sebelumnya melalui aplikasi tersebut, kita buka menu Create. Introduction kita lewatkan, next. Untuk company name, kita isikan nama perusahaan yakni UD Buana. Kita isikan alamat. Alamat perusahaan bisa kita lihat melalui informasi kebijakan perusahaan, yaitu Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Kemudian phone number kita lihat, kita kopikan saja atau bisa diketikkan. Dua empat nol 123. Untuk fax number sama seperti 2401234. Email address kita tuliskan surat@buana.net. Setelah kita mengisikan company information, kita klik tombol next. Setelah itu kita isikan accounting information perusahaan tersebut. Kita cek accounting information di perusahaan itu. Di sini periodenya tahunan 1 Januari sampai 31 Desember. Subperiodenya 13 bulan. Tapi nanti kita isikan 13 bulan supaya kita bisa melihat laporan keuangan sebelum dan sesudah penyesuaian. Untuk tahun berjalan, di sini kita lihat tahun 2021. Last month financial years kita isikan bulan Desember. Conversion month, di sini tersedia saldo akun per 30 November 2021, maka conversion amount bisa kita isikan bulan Desember. Kemudian number of accounting periodnya kita isi 13. Setelah ini selesai, kita klik tombol next. Di sini ada konfirmasi terkait dengan accounting information. Apabila ini sudah sesuai dengan data yang disediakan, maka kita klik tombol next. Namun apabila masih ada yang harus diperbaiki, kita bisa tekan tombol back. Kita lihat your financial year is 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Ini sudah betul. Your conversion-nya bulan Desember 2021. Ini juga sudah betul. Jika sudah betul, kita klik tombol next. Pada accounting list, kita memilih opsi untuk membuat daftar akun yang nanti akan kita buat. Ada 3 pilihan. Di sini kita pilih yang nomor 2. I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file.
Di sini kita pilih nomor 2 karena nanti akan lebih sedikit kita dalam menghapus kode pajak dibandingkan opsi yang kedua. Setelah kita tentukan, kita klik tombol next. Pada company file, kita akan membuat data perusahaan, create your company file. Di sini kita akan menyimpan data perusahaan kita pada folder apa. Jika kita mau menyimpan di C, default-nya adalah di program aplikasi MyOpID. Jika kita ingin mengubahnya, maka kita pilih change. Kita tulis nama perusahaan, file name, UD Buana, spasi nama kalian. Contoh ini. Kita cari folder untuk menyimpan. Kita simpan di folder kalian masing-masing. Kemudian simpan. Di sini sudah ada perubahan tempat penyimpanan, yaitu pada folder Rahma, nama filenya UD Buana Rahma. Jika sudah selesai, kita klik tombol next. Kita pilih command center. Berikutnya, kita membuat daftar akun perusahaan UD Buana. Untuk mempermudahnya, saya akan membagi dua layarnya. Untuk membuat daftar akun perusahaan, kita pilih modul accounts, kemudian account list. Pertama, kita ubah beberapa akun yang sudah disediakan oleh MyOp. Yang pertama, kita pilih check account. Check account tipe akunnya tetap bank di sini, kemudian diubah ke cash in bank. Trade debtor menjadi account receivable. Kemudian yang ketiga, trade creditor, kita ubah ke account payable. Kemudian yang keempat, kita ubah provision account menjadi petty cash. Kemudian yang kelima, kita ubah retain earning, karena di sini bentuk perusahaannya UD, maka kita ubah ke model pemilik. Setelah itu, current year earning kita ubah ke income summary. Nomornya ini. Kemudian yang terakhir, wages and salaries, kita ubah ke wages and salaries. Kita cukup menggantikan nomor akunnya saja. Setelah itu,
kita buat header untuk masing-masing daftar akun. Di sini ini yang ada garis bawah, ini merupakan header. Pertama kita buat header untuk aset, new. Kita pilih header, kita pilih aset. Di sini nomornya adalah 1000. Dan yang kedua fix asset, nomornya 2000. Kemudian yang ketiga current liability, pilih liability, nomornya 1000. Setelah itu long term liability, nomornya 2000. Kemudian untuk equity di sini sudah ada, income juga sudah ada. Untuk income kita ubah revenue, cost of sale juga sudah ada, expense ada. Di sini kita ubah ke other expense sesuai dengan yang ada di dalam soal tersebut. Maaf, operating expense. Kemudian other revenue and gains, di sini other income bisa kita ubah namanya. Kemudian other expense kita juga ubah namanya other expense and losses. Jika sudah selesai membuat header, kita cek terlebih dahulu posisi header itu di sebelah kiri, sementara detail account-nya di sebelah kanan. Untuk current asset di sini memiliki detail account, cash in bank, petty cash, dan account receivable. Kita atur menjorok ke sebelah kanan agar supaya jumlah dalam detail account current asset otomatis akan masuk ke dalam kelompok current asset. Begitu juga untuk liability. Nah, jika sudah selesai mengubah 7 akun tadi, kita awali dengan membuat daftar akun lainnya. Mulai dari aset. Di sini sudah ada cash in bank, petty cash, account receivable. Berikutnya kita buat nama akun yang baru, detail account. Jangan lupa menentukan tipe akunnya. Jika muncul seperti ini, jangan khawatir karena nomor akun tersebut sudah digunakan. Kita cek terlebih dahulu untuk allowance for debt, full debt. Di sini nomornya 1400. Klik OK. Berikutnya yang kedua, kita pilih other current asset mulai dari merchandise inventory sampai dengan prepaid tax.
Untuk membuat nama akun baru, kita bisa tekan tombol Alt pada keyboard dan huruf N. Berikutnya, kita buat prepaid insurance. Berikutnya, prepaid rent, ALTN. Berikutnya, prepaid tax. Setelah itu kita buat fix asset, new. Kita pilih tipe akunnya fix asset. LTN lagi 2110 untuk equipment. Untuk liability, kita awali dari current liability. Di sini sudah tersedia akun payable. Kita buat nama akun berikutnya, pilih tipe akunnya other current liability. LTN. Selesai untuk current liability. Kita buat untuk yang equity, long term liability kurang satu, tipe akunnya long term liability. Ya, kita buat untuk long term liability. Kita pilih new, tentukan tipe akunnya long term liability, nomor akunnya 2100, Bank Mandiri Loan. Setelah itu equity, tadi sudah ada Raka Capital, income summary, kita cukup tambahkan untuk yang Raka Drawing. Setelah itu kita buat akun sales revenue, ya. ALTN. Kita isikan nomor akunnya. Setelah itu cost of sale, di sini ada dua akun. Kita buat tipe akunnya sudah sesuai. ALTN. Setelah itu expense, kita mulai dari advertising expense. ALTN. ALTN lagi 1200 untuk store supplies expense. ALTN lagi 1300 untuk bad debt expense. ALTN lagi untuk
depreciation expense, LT lagi, ALTN 1.500, insurance expense, LTN lagi 1.600, rent expense 1.700. Sudah ada yang menggunakan karena tadi kita sudah membuat untuk wages and salaries 1.800. Other operating expense. Selesai. Sekarang untuk other income di sini ada interest revenue, kita buat baru namanya 1.100. Selesai. Untuk other expense ada 3 akun, kita buat yang pertama LTN, selesai. Jika kita sudah membuat daftar akun, berikutnya kita mengisi saldo awal akun-akun tersebut. Namun, sebelum mengisi saldo awal buku besar, kita pastikan tipe akunnya sudah sesuai. Cash in bank, petty cash, di sini bank. Account receivable dan allowance for doubtful debt, account receivable. Merchandise inventory sampai dengan prepaid tax, other current asset. Kemudian fixed asset, tipe akunnya fixed asset. Untuk liability, account payable, tipe akunnya account payable. Mulai dari expense payable sampai dengan PPN income, other current liability. Kemudian long term-nya adalah long term liability. Untuk equity dan seterusnya tipe akun sudah sesuai. Kita cukup mengecek untuk aset dan liability. Dengan cara memilih menu setup, balance, account opening balance. Pertama kita isikan saldo cash in bank 42.770.000. Jangan sampai salah dalam mengisikan karena nanti akan terjadi out of balance. Petty cash 99.800. Account receivable 85.800. Allowance for doubtful debt kita awali dengan tanda minus 11.800. Karena allowance ini adalah akun kontranya akun receivable, sehingga dalam mengisikan saldo awal kita awali dengan tanda minus. Merchandise inventory 520 juta. Maaf. Store supplies 9.800. Prepaid insurance 15.300. Prepaid rent 21.300. Prepaid tax 15 juta. Equipment at cost 63.300. Akumulasi depresiasi, karena ini juga akun kontranya equipment at cost, maka kita awali tanda minus 16.500. Account payable 69.300. Expense payable 3.475.000. Income tax payable 0, PPN payable 1.500.000, PPN outcome 0, PPN income 0, Bank Mandiri loan 301 juta, Raka capital 366.500, Raka drawing ini juga akun kontranya
Raka Capital, sehingga kita awali dengan tanda minus 25.400.000. Sales 503.300. Sales return 0. Kemudian kita lanjutkan untuk cost of goods sold. $314.100.000. Freight paid 8.800.000. Advertising expense 4.200.000. Telephone and electricity expense 8.700.000. Store supplies 4.750.000. Bad debt expense 15.100.000. Depreciation expense 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Wages and salaries 36.300.000. Other operating expense 9.300.000. Maaf. Interest revenue 6.525.000. Nah, jangan sampai salah. Kemudian interest expense 9.480.000. Bank service charge 6.600.000. Nah, jika sudah mengisikan semuanya saldo awal buku besar, pastikan di sini amount left to be allocated-nya 0. Artinya, jika di sini sudah bersaldo 0, maka saldo yang dientrykan di sisi debit dan kiri itu sudah seimbang. Nah, jika sudah seimbang, kita bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu pengaturan link account. Set up link account and banking account. Di sini kita cek, pastikan equity account for current earning. Di sini terhubung ke income summary. Kemudian equity account for retained earning terhubung ke Raka Capital. Yang lainnya ini kita abaikan, tidak ada masalah. Oke. Kemudian link account yang kedua, sales account. Pastikan di sini yang pertama asset account for tracking receivable terhubung dengan account receivable. Bank account for customer receive terhubung dengan cash in bank. Jika sudah, klik OK. Yang ketiga, purchase account, liability account for tracking payable. Di sini terhubung di account payable. Bank account for paying bill terhubung ke cash in bank. Yang terakhir, payroll account, bank account for cash payment, bank account for check payment, bank account for electronic payment, kita hubungkan ke cash in bank. Selesai, oke. Berikutnya kita mengatur pajak. Di sini ada beberapa pajak yang tidak terpakai, bisa kita hapus. Kita sisakan good and service tax dan not reportable. Kita hapus terlebih dahulu pajak yang tidak bisa digunakan. Edit delete codes, edit delete codes, hati-hati. Kita buka GST. Di sini kita hubungkan ke PPN outcome untuk link account for tax collected. Sementara untuk link account for tax paid kita hubungkan ke PPN income. Ini juga sama, kita hubungkan ke out, ini ke in. Oke. Setelah ini kita membuat buku pembantu piutang. Buka modul cut file, kemudian cut list, new. Kita pilih cut type-nya customer, nama perusahaannya JPLX C001.
kontaknya kita isikan. Pada selling detail kita ubah fractech codes kita ubah ke NT. Oke. New digital LX C002 alamatnya. Kontaknya 408-499. Berikutnya maju LX maaf tadi fractech code-nya harus kita ubah ke NT dulu. Tadi kita cek yang kedua. Cut list supplier new. Tipe cutnya adalah supplier. Pertama kita buat PT Sahabat Jaya, kita kasih kode S001, alamat ITC nomor 59. Buying detail kita ubah fractech codes-nya itu menjadi NT. Kita tambahkan yang baru. Yang ketiga PT Margonda. Jika kartu customer dan supplier sudah dibuat, berikutnya kita mengisi saldo awal masing-masing buku pembantu tersebut. Yang pertama kita isi buku pembantu piutang. Langkahnya, menu setup, balance, customer balance. Kita isikan yang pertama JBLX. Langkahnya, klik add cell, kemudian kita pilih JBLX, invoice-nya F11, kita
tanggal fakturnya 25 November 2021. Memonya kita isikan saldo awal JPLX, kemudian nilainya 34.100.000 rupiah, kemudian tax code-nya kita pilih NT, record. Kita ulangi langkah yang sama untuk digital LX. Invoice F11/25, tanggalnya 29 November. Kita record, ulangi lagi untuk maju LX. Yang terakhir, panen LX. Tidak masalah karena di sini kita menggunakan tahun 2021, sementara saat saya membuat ini masih bulan April 2021. Jika di sini muncul congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account, artinya bahwa invoice yang sudah dimasukkan ini sama dengan saldonya dengan buku besar account receivable. Berikutnya, untuk mengisi saldo awal utang, langkahnya sama seperti mengisikan saldo awal piutang. Menu setup balance, supplier balance, add purchase, kemudian kita pilih supplier yang pertama, PT Sahabat. November 2021. Ulangi langkah yang sama untuk supplier yang kedua. Yang terakhir, Margonda. Congratulations, artinya buku pembantu piutang dengan buku besar piutang, buku pembantu utang dagang dengan
buku besar utang dagang saldonya 1. Setelah itu kita membuat kartu persediaan. Langkahnya melalui modul inventory, item list, kemudian new. Kita isikan item numbernya HPP 14, nama barangnya HP Pavilion. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Kita aktifkan checklistnya. Kemudian I buy this item dihubungkan ke cost of sale account. Kemudian I sell this item kita hubungkan ke sales. I inventory this item kita hubungkan ke merchandise inventory. Buying detail kita pilih GST untuk tax code when bought. Kemudian selling detail kita pilih tax code when sold nya adalah GST pula. Klik OK jika sudah selesai. Ulangi langkah yang kedua. Ini sama kita aktifkan, otomatis sudah muncul karena tadi sudah diatur. Ini juga selling detail juga. Apkan. Satu lagi yang perlu kita buatkan yaitu kartu persediaan untuk sales return. SR. Kita checklist I sell this item, namun linknya kita ubah ke sales return. Hal ini akan memudahkan persediaan barang dagang. Langkah pertama, modul inventory, adjust inventory, tanggal 1 Desember 2021, saldo awal persediaan barang dagang, kemudian item number untuk HP, jangan terbalik ya, quantity 20, unit costnya 16 juta, otomatis menjumlahkan, dihubungkan ke merchandise inventory, kemudian Dell Inspironnya 16 unit, 12.500.000. Ini juga sama merchandise inventory. Jika sudah selesai, record. Nah, data awal perusahaan UD Buana selesai. Berikutnya kita mengentrikan transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Desember. Yang pertama kita analisis untuk soal yang pertama, bukti transaksi yang pertama. Di sini ada bukti pengeluaran kas yang tidak ada kaitannya dengan buku pembantu, maka bisa kita catat melalui modul banking spend money. Kita cek pay from account-nya, kita hubungkan ke cash in bank. Kemudian tax inklusifnya ini centangnya kita buang. Kita tuliskan nomor ceknya BKK 121, tanggalnya 1 Desember 2021, jumlahnya 2.500.000. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Di sini kita pilih expense payable karena membayar gaji karyawan bulan November, berarti kita mengeluarkan kas untuk utang gaji tersebut. Kita cek CTRL-R, debit expense payable, credit cash in bank 2.500.000. Jika sudah yakin betul, kita record. Kalau ada yang seperti ini muncul, kita diminta untuk mengisi cut yang di atas ini. Kita tuliskan saja oke, kemudian kita cari tadi yang sudah kita buat, record. Berikutnya dokumen nomor 2.
Di sini pembuatan brosur untuk iklan. Voucher kas kecil juga tidak terkait dengan buku pembantu. Kita pilih banking spend money. Kalau tadi pay from account dihubungkan ke cash in bank, sekarang dihubungkan ke petty cash. Memonya pembuatan brosur iklan. Advertising expense. Record. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada dokumen transaksi penerimaan kas terkait dengan pelunasan piutang yang sudah terjadi tanggal 25 November 2021. Karena ini terkait dengan buku pembantu piutang yang muncul karena penjualan secara kredit, maka kita pilih modul sales receive payment. Customer kita isikan JBLX karena kita menerima pelunasan piutang dari JBLX. Totalnya 34.100.000. Kita klik di amount applied, kemudian out of balance-nya sampai 0, baru di record. Dokumen yang keempat, voucher kas kecil lagi, berarti kita melalui modul banking spend money. Jangan lupa diubah pay from account-nya. Memonya adalah karena ini pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November sama seperti pencatatan gaji tadi, utang gaji. Jadi debitnya adalah expense payable. Dokumen transaksi yang ke-5. Di sini ada faktur penjualan kepada Digital LX. Kita catat dari sales, enter sale. Kita cek di sini layoutnya masih service, berarti kita ubah ke item. Tag inklusifnya ini dibuang. Customernya kita pilih Digital LX. Invoice-nya F12-1. Tanggalnya 6 Desember 2021. Kita tuliskan jumlah barang yang dijual 9 untuk HP. Kemudian 7 unit untuk Dell. Jika sudah sama ini ya, maka kita bisa merekamnya, abaikan. Dokumen nomor 6. Di sini ada pengeluaran kas pembayaran utang terkait dengan buku pembantu utang, maka kita catat dalam modul purchase, kemudian pay bill. Pay from account-nya cash in bank, betul. Kepada siapa? PT Margonda. Desember.